kalangan aku makan. Hei, Kamu pegal-pegal di badan, nanti akan terbayarkan dengan pencapaian. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Fenomena bus ngeblong dan ugal-ugalan masih mewarnai jalanan di Indonesia. Beberapa faktor penyebab diantaranya adalah tekanan untuk mengejar setoran, mengejar ketepatan waktu, dan persaingan antar perusahaan bus. Itulah mengapa sering terlihat bus yang kebut-kebutan dan saling adu kecepatan. Seringkali hal tersebut menimbulkan perselisihan antara sesama sopir bus, bahkan hingga berujung pada baku hantam. Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut Infonesia akan merangkum perselisihan sopir bus hingga berakhir baku hantam. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Aksi ugal-ugalan kembali dipertontonkan dua bus di Jalan Nasional Lamongan menuju ke arah Surabaya. Kedua bus tersebut adu cepat hingga saling senggol yang menyebabkan penumpang panik sampai menjerit. Sejumlah penumpang sempat memohon kepada sopir untuk mengalah agar tidak terjadi kecelakaan. Namun, sopir bus tetap memacu kendaraannya seakan tidak mau mengalah. Tidak sampai di situ, kedua awak bus akhirnya turun dan nampak berseteru hingga nyaris terjadi adu jotos. Mulai mana Min? Laporkan. Mau disenggol sama bis merah. Pak, ini Min kejadiannya Min. Pak, mandek Pak. Mbak Amit tak video nih, tak lebone nomor. Ya Allah Pak, hampir kan bisa. Iya Pak. Perselisihan terjadi antara kru bus Mira dengan sopir bus Jaya Ponorogo di wilayah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Adu mulut ditengarai oleh awak bus Mira yang tidak terima setelah kendaraannya disalip oleh sopir bus Jaya. Merasa tak terima, awak bus Mira turun dan masuk ke dalam ruang kemudi bus Jaya Ponorogo. Awak bus Mira nampak penuh emosi sampai hendak melakukan tindakan kekerasan. Untungnya sopir bus Jaya nampak bisa mengontrol emosinya hingga tidak terjadi keributan yang lebih besar. Intinya fokus kerja saja dulu. Soal pegal-pegal di badan, nanti akan terbayarkan dengan pencapaian. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Semua hanya tentang waktu. Tetap sabar dan berdoa. Jangan berubah, apalagi menyerah. Special guest Mr. Lobeng Interior. kalangan aku makan. Hei, kamu ayo weh. Dua sopir bus terlihat baku hantam di depan agen bus Kutowinangun, Kebumen, Jawa Tengah. Keributan dipicu ketika salah satu bus mengambil lajur kanan untuk menghindari macet. Namun bus tersebut menyenggol spion bus lain yang datang dari arah berlawanan. Alhasil kedua sopir bus bersama awaknya turun dan saling menyerang. Beruntung polisi yang berada di lokasi kejadian berhasil melerai kedua belah pihak.
Keributan terjadi antara sopir bus akap dengan sopir truk di Kabupaten Indragiri, Riau. Kejadian berawal ketika bus memaksa menyalip truk di depannya dengan mengambil lajur kanan. Ketika berhasil menyalip, bus tersebut hampir saja menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Merasa tidak terima, awak bus turun dan menghampiri sopir truk. Tak berapa lama, keduanya terlihat adu jotos di tengah jalan raya. Beruntung, aksi tersebut berhasil dilerai oleh pengguna jalan lain. Adu mulut terjadi antara seorang sopir dari PO Bus Bagong Transport dengan seorang warga yang menegurnya. Warga menegur lantaran sopir bus itu melawan arus demi menerobos antrian kendaraan di lampu merah. Namun bukannya merasa bersalah, sopir bus malah ngamuk hingga memaki warga yang menegurnya. Bukan sebetulnya cok, dek lainmu tak untal tak kau. Lainmu paling kebetulan maling ya kok. Masa kan sakit aku di rumah. Tatung bus kita, tatuan akeh aku yang tatuan. Jangan terus kan, ngantuk lagi. Maling seketen. Paling berbuat Kejadian itu pun kemudian viral dan mendapat banyak hujatan dari warganet. Sopir bus Bagong pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang melaju ugal-ugalan dan tak terima saat ditegur. Pak, saya minta maaf kejadian kemarin karena saya satu capek karena harus berhenti penumpang penuh, dan satu itu trayek saya jamnya mepet, cuma 1 menit. Jadi saya memburu waktu parkir di rumahku supaya bisa parkir. Makanya saya ngebloknya ke kanan pol, juga tidak mengganggu arus lalu lintas dari lawan berarah gitu. Dari itu anak kita sudah datang ke Pak Luji, Pak Luji sudah nggak kenal, dan itu pembeli ya apa-apa. Sama akan dan ini tidak terulang lagi dan saya itu sudah sadar semoga bisa kita ambil kemampuan. Saya minta maaf sama Pak Ibu. Maaf Pak Yudi, untuk tanggapannya apa Pak Yudi? Mudah-mudahan kebelakangan hari itu tidak akan perbuatan yang seperti kemarin. Terus selain itu jangan ugal-ugalan. Saya tahu sendiri setiap bus itu mesti blok. Jujur, ya enggak? Ya. Aku nggak perlu waktu, setiap besok banyak ngeblok. Dan itu harapan, dan itu berapa sering ngeblok. Nah, ini produksi mas ya, gitu. Yang saya bicara ini, saya bukan ngadu istilah yang berubah, kemudian tidak sering ngeblok. Dan saya minta maaf ya, akhirnya balik. Kita hati jalan, betul-betul yang ini, mau besok, hati besok. Mantu dulu.